Nikita tidak speak up, sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh iya, santai. Mail juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ini jadi kalau misalnya mau dokter Oki, dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah, kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa lah ya. saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lah, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza. Tadi dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut itu mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah pernah berantem sama yang sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu apa-apa gitu Mail. Jadi santai. Ya, jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soalnya mulut dia mahal, agak doer kan. Pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh, soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter kasih dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh, si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikelengket dok, itunya stikernya. Sabang. Aduh, udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari rekaman suara yang bocor tadi adalah makan sama dengan 5 miliar. Seperti yang kita dengar Mail bilang kalau mau bikin Nikita Mirzani diem, kasih aja dia makan, alias kasih 5 miliar. Jadi buat kalian cowok-cowok di luaran sana ya, kalau ada cewek atau bini kalian minta makan artinya minta 5 miliar. Paham kalian? Lagi gue bingung banget sama dokter Reza Gladys ya, ribet banget nyuruh Nikita Mirzani diem. Akhirnya disuruh kan tuh bayar 5 miliar. Kata gue mending nyuruh Limbat diem dok. Limbat mah diem dengan sukarela, ikhlas, dia kagak dibayar juga diem mulu. Di percakapan tadi juga si Mail bilang kagak enak, dokter Reza Gladys bilang kagak enak. Kata gue mah enakin aja kali, enakin. Toh yang paling gak enak sebenarnya di sini netizen gitu. Kagak dapat keuntungan tapi dijadikan tiket atau batu lompatan buat orang-orang yang gak bertanggung jawab ya, buat mengerok keuntungan buat mereka pribadi. Nih gue mau ngomong serius ya, menurut gue ya, dua-duanya sama-sama salah. Pihak dokter Reza Gladys atau pihak brand ya, dokter-dokter lain yang punya produk yang pengen banget nih Nikita Mirzani diem, artinya ada something kan di produknya. Karena kayak kalau nggak ada apa-apa, mana-mana aja ya udah. Mau Nikita Mirzani kayak, mau Puan Maharani kayak, mau Megawati kayak yang review ya udah slow aja, santai aja gitu ya kan. Cuman kenapa dokter Reza Gladys ini transfer to duit, biarpun tadi kita denger Mail tuh bilang kasih cash aja. Kata gue sengaja, karena ya biar ada barang bukti untuk mempidanakan Nikita Mirzani. Kalau kata gue sih begitu ya, karena tuh duit gede ya, jadi kagak mungkin dong mengeluarkan duit segitu kagak dipikir gitu, kagak dipertimbangkan gitu ya kan. Terus pihak Nikita Mirzaninya ya atau Mail gue rasa juga salah juga gitu loh. Karena kan yang kita tahu selama ini ya, brandingnya adalah speak up demi masyarakat ya, demi masyarakat. Cuma kalau ternyata dengan
dibayar bisa diem, bisa nggak speak up, artinya demi siapa? Demi masyarakat atau demi dapur pribadi gitu ya kan? Kalau memang demi masyarakat ya udah nothing tulus aja. Toh juga dapat viral, red card jadi naik, ya kan? Karena banyak yang DM minta pendapat aku, gimana sih pendapat kakak setelah mendengar rekaman dari Dokter Oki ataupun Mail bersama dengan oknum dokter yang pengen mendiamkan mulut seorang Nikita Mirzani agar produknya itu enggak direview jelek. Pendapat aku sih B aja, itu hal yang wajar karena Nikita Mirzani adalah artis dan memang apapun yang diucapkan oleh Nikita Mirzani itu kita semua percaya karena dia tuh nggak pernah bohong. Terus di dalam rekaman itu Mail kan juga udah ngomong kan, Nikita Mirzani itu nggak pernah bohong dan kalau dia ngomong itu nggak pernah nggak pakai bukti. Jadi apa yang mesti ditakuti sama Dokter Reza hingga mau untuk mendiamkan mulut Nikita Mirzani dengan makanan yang katanya Mail tuh kalau mau dia diem tuh harus dikasih makan. Dan kan kamu yang nyuruh dia nyebutin 5M loh. Logikanya tuh gini, kalau produk kamu tuh baik-baik aja, nggak ada yang salah dari produk kamu, ya ngapain takut kalau di review sama siapapun, ngapain takut, ngapain mau damai-damai. Artinya kalau mau damai berarti emang produk kamu ada masalah dong. Katanya nggak mau ribut-ribut, itu kok sengaja nelfon, sengaja nyariin, tapi ngerekam. Modusnya apa? Emang mau ngejebak atau gimana? Ini pertanyaan. Soalnya agak aneh ya kan? Dia yang ngerasa diperas, dia yang punya rekaman, tapi dia yang nelpon duluan. Terus minta nanti namanya biar dibenerin, ceritanya dibagus-bagusin. Gimana ya Mail ya? Cara ngembaliin nama baik aku. Nama kamu gak bakal gak baik-baik aja kalau kamu ngejual produk yang baik-baik, besti. Bukan begitu netizen? Karena merugikan masyarakat Indonesia. Doktip. Alemong ada doktip deh ah. Alemong ada doktip deh ah. Nih ya guys, demi apapun aku tidak pernah berhubungan sama doktif ya. Baru kali ini tuh doktif ke tempat aku. Dok, apa kabar dok? Sehat selalu ya doktif ya. Nanti kita ketemuan Nanti kita berantas orang-orang yang jahat itu ya. Tenang dok, kita ada di pihak dokter ya kan. Dikasih paus loh sama dokter. Udah dokter gak usah nyawer sayang. Nanti kita ngopi-ngopi aja Ngopi-ngopi di kopi brook ya. Naik dokter mau naik. Janganlah pagi-pagi gini dokter masih siap-siap gak sih? Semangat orang hebat ya. Guys, logika ya. Kita ini orang-orang yang ada di pihak netizen. Karena apa? Karena kita menyuarakan orang-orang yang banyak menzolimi banyak orang masyarakat. Kalau misalnya ini cuma perorangan doang, oke lah ya. One by one gitu. Tapi kan ini enggak. Mereka ini menyakiti banyak orang secara nggak langsung karena menjualan produk-produk berbahaya ya kan. Kalau kalian nggak diedukasi, kalian diem baik, kalian nggak tahu ya kan. Ada dokter, ada dokter-dokter yang lain yang speak up ya kan. Kalian harusnya apresiasi gitu loh ya. Bukannya kalian menghujat terus dilaporin terus biar kita diem gitu. Nggak gitu sayang ya. Terus jadinya dilabrak segala macam. Ini negara hukum. Ya kan? Mereka masa menzolimi padahal mereka menzolimi betul. Jadi buat orang-orang, kalian harus
lebih semangat lagi memberantas orang-orang yang jahat ini. Karena apa? Kalian mau guys, semua produk-produk yang mereka jual itu secret gitu ya. Yang satu overclaim, yang satu ada yang pakai hidroquinone, yang satu jual-jualan jarum bebas gitu. Kalian tuh masyarakat yang nantinya bakal jadi korbannya mereka, ya kan? Yang zolim merasa teraniaya, ya kan? Karena apa? Penjualannya drop gitu. Alasannya apa? Kita ini menafkahi banyak orang. Iya, kalian menafkahi berapa ratus orang kali ya. Ini kalian menjahati ribuan orang, ya. Orang terkesima gitu. Oh ya, produknya bagus segala macam. Ternyata zong. Ya kan? Guys, kalau produk bagus itu nggak harus apa? Overclaim. Nggak harus bohong ingredientsnya. Nggak harus apa? Merusak kulit kita, ya kan? Harusnya bebenah, bukan melawan. Iya, kita sebagai manusia itu saling menegur, ya kan? Apa, saling satu dan yang lainnya itu menasehati. Bukannya petang-tang peteng-teng ya gara-gara punya duit gitu. Jangan gitu, sayang. Ya. Jadi buat kita, sekarang kita ini lagi marak-maraknya ya. Kita harus semakin kuat guys, jangan kita semakin lengah gitu. Karena kalau kita semakin lengah, kebayang nggak orang-orang yang apa mafia skincare semakin kuat, kalian mau jadinya ntar kayak pom bensin ya kan? Pertamax jadi Pertalite, skincare ala-ala jadi skincare abal-abal. Kalian mau kayak begitu? Ya kan? Karena menjadi hal yang biasalah, biar aja yang penting cuan, ya kan? Kita nggak peduli dampaknya ke masyarakat gimana, ya kan? Bisa terjadi loh. Kalian bayangin, Pertamax aja ya bisa merusak kendaraan kalian. Apalagi skincare guys, abal-abal bisa merusak muka kalian seumur hidup ya guys. Apalagi yang udah ada bopengnya, apalagi yang melasma, ya kan? Gitu loh ya. Jadi jangan dibiarin Pertalite jadi Pertamax deh ya. Yang tadinya Pertalite jadi Pertamax ya kan. Bisa kanker juga, bisa masuk kena ginjal juga. Saya bahas Panda dong, itu ngeselin dia masalah guys. Panda mau ngomong apapun, dia itu digaji, ya. Dia itu pekerjanya Sela, jadi pasti dia bakal ngebela Sela. Nggak mungkin dia berpendapat untuk masyarakat, itu nggak mungkin. Karena apa? Yang bayar dia bukan masyarakat, yang bayar dia gaji dia, tempat tidur dia, rumah tidur dia, ya Sela. Jadi nggak bisa disalahin juga. Panda mau gimana pun dia ya pekerjanya Sela. Dan kalian ngelihat postingan gitu salah lah. Alhamdulillah. Jadi kita fokusnya ke bosnya ya guys. Karena apa? Kalau misalnya kita ngebahas cuman orang-orang yang pekerjaannya aja, nggak ada habisnya. Besok dia bisa bayar buzzer lagi. Besok dia bayar siapa lagi. Jangan bahas yang kerja. Yang kerja tuh mereka sebenarnya nggak salah guys, ya. Sebenarnya mereka nggak salah. Karena apa? Mereka cuma dibayar untuk ngebela bosnya. Nah kalau aku, siapa bosnya? Nggak ada. Masyarakat siapa bosnya? Nggak ada. Kalian udah kerja capek-capek, ya kan? Terus dapat gaji. Terus kalian tergiur pengen muka glowing, ya kan? Terus tiba-tiba kalian kecewa nggak sih dikasih produk yang nggak sesuai dengan harapan kalian, ya kan? Oke lah kalau misalnya nggak cocok, cuman jerawatan.
Coba kalau misalnya kulit kalian nantinya apa rusak ya kan, kena kanker, terus kena ginjal, coy. Takut miskin kayaknya, guys. Rezeki itu di tangan Tuhan ya. Banyak orang kaya itu jahat. Kenapa apa? Mereka udah nggak peduli. Yang mereka utamain adalah cuan. Mereka nggak lihat. Mereka tidak mensejahterakan keluarganya. Mereka tidak memikirkan dampaknya ke masyarakat gimana. Yang penting duit di kantong, dia happy, dia flexing, ya kan? Dia nggak peduli yang lainnya. Sama seperti koruptor, ya kan? Mereka nggak peduli negara mau rugi berapa, mau dampaknya apa ke lingkungan. Mereka nggak peduli. Yang penting di pikiran mereka menter 7 turunan nggak bakal habis duitnya. Tapi yang kena dampaknya siapa? Masyarakat juga, ya. Kalian yang harus membayar pajaknya. Kalian harus yang membayar hutang negara. Coba, ya kan? Kalian itu pengen aku bahas sama Panda karena apa? Pengen berantemnya aja ya. Berantemnya mah seru-seruan doang guys. Tapi ujuk-ujuknya apa? Nggak ada hasilnya. Aku berantem sama Panda, apa hasilnya? Hah? Apa hasilnya? Aku tidur kok. Aku berantem sama Isa Zega, apa hasilnya? Isa Zega di penjara. Nih ya. Aku berantem sama Fitri, apa hasilnya? Fitri bentar lagi masuk penjara laporannya. Karena orang-orang makin berani gitu loh. Oh, Fitri itu bukan siapa-siapa ya, gitu. Karena kemarin-kemarin penciptaannya Fitri itu kayak yang oh my god. Gara-gara Fitri orang bisa masuk penjara. Gara-gara Fitri orang bisa keluar penjara, ya kan? Fitri, Ibu Peri, Pret, guys, nggak ada apa-apa, benar. Thank you, Ma Eci. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang Yoke berantem sama ini, enggak, gue bukan surat, gue juga bukan buzzer, guys, ya. Makanya kemarin ada yang ngatur-ngatur aku suruh ini, aku marah benar. Boleh aku dinasehati, ya kan? Boleh aku dikritik. Tapi kalau diatur, Yoko nggak boleh ngomong ini, Yoko nggak boleh ngomong itu. Siapa lo? Terus kenapa kemarin aku hapus-hapusin itu? Karena kan aku mau jadi brand ambassador. Ya lucu aja brand ambassador fitnya tentang pergosipan, ya kan? Jadi Barbar is still on, tapi di live, mungkin story. Tapi kalau misalnya di feed dan di reels, yang profesional aja. Karena apa? Ujung-ujungnya duit, say. Gue nyap gini juga gak dibayar. Ya, bener. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Yoko ini bajunya ini, enggak. Gue udah barbar gini tuh udah 5 tahun yang lalu ya guys. Cuman kenapa sekarang beloknya ke skincare? Karena mereka yang orang yang lagi ditamengin sama Fitri, orang-orang skincare. Makan apa? Makan nasi uduk. Udah 4 tahun bahas nafas. Nggak ada tuh yang bayar gue, ya. Kayak kemarin si Fitri bilang, Yoko dibayar sama Jade. Jade itu beliin gue tiket, ya, buat gue lihat. Bukti-buktinya ternyata jahat banget si Fitri ini, ya. Intinya gini guys, ya. Buat kalian yang nggak ngerti siapa Fitri, Fitri ini adalah manusia paling munafik, paling jahat, paling sok suci. Ternyata dialah sendirinya yang iblis, ya. Yang ngomongin orang nenek lah, dirinya sendiri yang nenek. Yang ngomongin dakjal lah, dia sendiri yang dakjal, ya. Yang ngomongin orang lain
OP-an. Seluruh mukanya tuh dia ada OP. Kalau misalnya orang yang pengen ketemu sama dia, lihat dari di belakang kupingnya itu jahitan semua. Ya. Dia bilang orang pelakor lah atau segala macam ani-ani. Dia sendiri ani-ani sama pelakor. Apa yang dia sebut itu tertuju buat dia sendiri. Ya. Ya kok akun satunya di mana ya? Yang mana? Buruk kan tuh. Gara-gara dibilang makan sih. Makan mulu. Tantrum. Si Cabebong sama Fitri kumpul di Malaysia ada apa, Cik? Ya menghindari. Fitri lagi menghindari laporannya. Besok puasa, Kak. Please gibah hari ini. Gimana ini di hatimu? Rindu ya, Kak? Bisa jadi. Katanya Fitri kan gue gak bisa ke Indonesia lagi kan. Banyak kayak lu, Fit. Banyak cincong lu, Fit. Besok puasa pas live jangan makan ya, Kak. Aku bisa diatur makannya. Nanti mungkin sahur bareng Kak sama kalian kali ya. Bener nggak Dokter Oki ninggalin enggak lah. Thank you Eci. Good morning. Besok kalau gibah malam aja ya. Gue non muslim Kak, gibahnya gibah. Bukan gitu say. Kebanyakan follower aku kan muslim, jadi kita harus toleransi, ya kan? Masak sebentar jadi mager, terus lihat barbar. Karena jam berapa? Ada deh nanya-nanya jam mulu, tak ketahuan gitu. Kalau gajo-gajo enggak, dia makan nasi uduk. Buduk-duk makan nasi uduk. Pending dulu masak, lihat kamu buduk. Masak aja sayang. Gangjeng naon? Nasi uduk. Rendang jengkol, ayam goreng serundeng. Ya kan? Bungkusannya Indonesia banget. Aku di Bandung kah? Enggak. Bukan di Bandung. Volume up sambil beres-beres. Mami makan jengkol. Berterima kasih dari kasih kopi ke wartawan ya. Ya sama-sama sayang. Hari ini kita ngasih apa lagi ya? Kue-kuehan. Hari ini wartawan standby lagi loh. Waktu udah presi ke kumat, aku nunggu kayak kelar. Di Keranjang Oren produk SS sepi banget, menonton 3 orang, coy. Mana ada ya cek ya. Mungkin orang sekarang udah mulai ngerti ya. Udah mulai paham. Martabak ya Kak. Kok martabak? Nasi uduk. Lahap banget ya, lapar. Karena makannya cuma sate doang. Sih enggak.
Bisa jadi. Bahas FS dong, apa yang mau dibahas dari kabur? Apa yang mau bahas guys dari kabur? Fitri itu banyak bacot doang. Ngatain yuk Nikita begini-begini, dia sendiri kabur. Pagi Fitri kabur sama Ica ke Malaysia. Hampir aku papasan sama si Ica Marisa sama si Fitri di Kuala Lumpur. Cus beli nasi uduk jengkol endes. Nah, pos mangkir panggilan emang. Lu amrek Indonesia kayak Bandung Ciamis Jokem. Masa sih ya? Nasi uduk. Suka pete jengkol nggak? Pete kurang. Aku bisa makan pete tapi nggak dinikmati. Tapi kalau jengkol nih ya, ini kurang kolot jengkolnya. Gibah terakhir kan sebelum puasa, bisa jadi guys, bisa jadi. Lagi di Indonesia, ya lagi di Indonesia. Gebrakan Ciyoko sebelum puasa. Aku lagi ngumpulin 5-10 orang guys yang ada di Jakarta yang bekas korbannya Dr. Reza Abu-Abu ya. Karena apa? Itu bisa dilaporin dan bisa langsung ditangkap katanya.